Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di hari Senin, di hari pertama di minggu ini. Semoga tetap semangat. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Masih di tema 1 tentunya. Nah, anak-anak gimana ulangan subtema 1-nya? Bisa atau enggak nih? Nanti kalian bisa lihat sendiri nilai yang kalian dapatkan berapa. Kalau yang masih dapat nilainya ada capnya study hard, artinya kalian harus belajar lebih keras lagi. Videonya harus disimak dengan baik. Terus kalau ada bacaan harus dibaca dengan baik. Tentunya soal yang kalian kerjakan pun harus dikerjakan dengan teliti. Nah, hari ini yang akan kita pelajari itu adalah tentang sepeda. Apakah kalian tahu sepeda? Tentunya kalian pasti tahu apa itu sepeda. Kalian suka main sepeda? Tentunya juga pasti suka, apalagi sekarang-sekarang ini lagi pada musim main sepeda kan. Nah, sebelumnya sepeda itu bukan cuma permainan untuk kalian. Ternyata sepeda juga punya banyak manfaat untuk tubuh kita. Disimak videonya dengan baik. Jangan cuma mainin sepedanya, tapi kalian juga harus tahu manfaatnya. Manfaat bermain sepeda yang pertama itu, sepeda itu merupakan aktivitas yang menyenangkan sekaligus menyehatkan yang dapat dilakukan oleh setiap manusia, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Jadi bermain sepeda itu nggak ada batasan usia. Olahraga ringan yang dapat dilakukan oleh siapapun, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, itu manfaat yang pertama, merupakan olahraga ringan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang kedua, manfaat bersepeda itu adalah mengurangi polusi udara dan asap kendaraan bermotor yang dapat mengurangi kemacetan. Jadi selain mengurangi polusi udara juga dapat mengurangi kemacetan. Kenapa? Karena udara itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap hari manusia menghirup udara. Tentunya udara yang bersih itulah yang diharapkan untuk dihirup oleh manusia. Karena kalau udaranya kotor, jadi banyak yang terserang penyakit pernapasan itu karena menghirup udara yang kotor. Nah, yang ketiga, dengan bersepeda itu dapat mengurangi global warming atau pemanasan global yang salah satunya ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor. Jadi, asap kendaraan bermotor itu selain merusak udara juga dapat menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, manfaat olahraga itu menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Karena dengan bersepeda, kinerja jantung, paru-paru, sistem sirkulasi akan meningkat. Selain itu, bersepeda secara teratur juga mampu menurunkan tingkat kolesterol jahat dalam darah, menguatkan otot jantung, dan menurunkan tekanan darah. Tingkat kolesterol jahat ini yang meminimalisir resiko penyempitan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya kalau kita yang terhindar dari penyakit kolesterol, kita juga akan lebih terhindar dari penyakit jantung. Karena penyakit jantung dan kolesterol itu saling berhubungan. Kalau misalnya kita terhindar dari penyakit kolesterol atau kolesterol kitanya turun, itu dapat meminimalisir resiko penyakit penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau terjadi penyempitan pembuluh darah, ini yang bahayanya apa? Bahayanya penyempitan pembuluh darah itu akan menyebabkan penyakit jantung. Otot jantung yang biasa terlatih itu akan lebih efektif sehingga proses mengantarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuhnya itu akan semakin baik. Nah, manfaat yang kelima itu adalah bersepeda itu dapat menguatkan otot tubuh. Saat bersepeda, hampir semua anggota tubuh terlibat, mulai dari kaki yang mengayuh hingga mata yang waspada. Banyak anggota tubuh yang aktif ketika kita bermain sepeda, membuat otot tubuh bagian yang bersangkutan mengalami peningkatan tangan aktivitas. Begitu ya. Jadi selain itu, koordinasi dan keseimbangan tubuh juga ikut terlatih. Bukan cuma otot, ternyata sendi-sendi kaki juga akan ikut aktif. Sikut, lutut, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan, serta beberapa sendi yang akan otomatis bekerja saat bersepeda. Jadi seluruh tubuh ketika bermain bersepeda itu ototnya aktif untuk bergerak. Pergerakan yang baik
pada persendian akan membuatnya menjadi lebih fleksibel atau lebih lentur. Nah, manfaat yang keenam dari sepeda itu adalah sepeda dapat membakar kalori dalam tubuh. Pembakaran kalori dalam tubuh tentu saja baik untuk menjaga berat badan tetap ideal. Jadi kalau kalorinya terus terbakar, berarti berat badan kita juga akan tetap ideal. Nah, kalau mau berat badan yang ideal, kita harus rajin-rajin main sepeda, harus rutin. Misalnya kita rutinin setiap pagi 30 menit main sepeda. Itu misalnya kita rutinin setiap pagi 30 menit main sepeda serta sore hari 30 menit main sepeda. Itu itu menjadi usaha kita untuk menciptakan berat badan yang ideal. Nah, berikutnya yang ke-8 itu manfaat lain dari bersepeda itu dapat menurunkan tingkat stres. Sepeda itu kegiatan yang menyenangkan sehingga dapat ketika bermain sepeda akan mengeluarkan hormon endorfin. Hormon inilah yang memicu rasa nyaman dan senang dan rasa nyaman dan suasana hati yang senang. Timbulnya rasa nyaman dalam tubuh itu akan mengurangi beban pikiran yang ada di pikiran kita. Jadi kalau kita lagi stres, kita main sepeda. Karena bersepeda itu kalau ketika kita main sepeda itu ngelihat pemandangan di sepanjang jalan, itu yang akan efektif untuk menurunkan tingkat stres di dalam tubuh kita. Begitu ya anak-anak. Jadi kesehatan itu merupakan kebutuhan pokok setiap manusia yang harus dimiliki agar melakukan aktivitas sehari-harinya itu dengan baik dan bersemangat. Jadi kalau kita mau semangat, kalau kita mau sehat, kita harus rajin berolahraga. Olahraga yang menyenangkan itu salah satunya adalah dengan bersepeda. Kalau tubuh kita nggak sehat, tubuh kita nggak bugar, kita melakukan aktivitas juga akan terganggu. Misalnya aktivitas sekolah, aktivitas kerja, aktivitas belajar, kita juga jadi nggak nyaman kalau tubuh kitanya nggak fit. Jadi dengan berolahraga menjadikan tubuh kita sehat dan kuat sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Jadi rajin-rajinlah berolahraga. Jadi kita jadwalkan olahraga kita setiap hari. Nggak perlu lama-lama. Punya waktunya 20 menit, kita gunakan 20 menit itu untuk olahraga. Olahraga juga banyak. Kita nggak cuma bisa bersepeda. Mau jalan santai, mau jogging, mau olahraga di rumah kayak push up, sit up, mau naik turun tangga, itu juga merupakan olahraga. Tergantung kalian sukanya apa. Oh, kalau aku mah sukanya berenang, Bu. Kata Sidik misalnya. Ya berenang nggak apa-apa. Karena olahraga itu akan lebih menyenangkan kalau dilakukan dengan hobi. Kalian hobinya sepeda, main sepeda olahraganya. Kalian hobinya berenang, olahraganya berarti berenang aja. Kalian hobi main badminton, berarti olahraganya juga badminton. Begitu ya anak-anak. Jadi ada beberapa manfaat tadi dari bersepeda. Berikutnya kita akan belajar cara menentukan ide pokok. Nah, perlu kalian ingat, ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar pada sebuah paragraf. Ide pokok itu adanya pada kalimat utama. Jadi ide pokok, gagasan utama, kalimat utama itu adalah sama. Mau ide pokok, kalimat utama, gagasan pokok, gagasan utama itu adalah sama. Tetap sama aja, itu ide pokok namanya. Jadi kalau kalian mencari ide pokok adanya di kalimat utama. Kalimat utama kalian dapat temukannya itu di mana? Kalau nggak di awal paragraf, kalian dapat menemukannya di akhir paragraf. Nah, jadi itu tadi manfaat dari bersepeda. Kalau kalian sudah menyimak videonya, nah sekarang kalian kerjakan tugas uji pembelajaran 1 di halaman 38 sampai halaman 39. Kalian kerjakan bagian 1 dan bagian 2. Untuk bagian 2, nomor 5-nya tidak perlu kalian kerjakan. Jadi cukup sampai nomor 4 saja. Cukup sampai nomor 4 saja. Begitu ya anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa tugas mata pelajaran bidangnya juga kalian kerjakan. Mungkin sekian videonya sampai di sini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.